Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ulfa dari Tadris Bahasa Inggris semester 6. Saya dari lokal TBI 6A. Jadi di sini untuk sebagai syarat UAS, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika profesi kependidikan. Yang mana di sini saya memilih materi yaitu tentang pengertian guru, syarat guru, tugas guru, dan tanggung jawab guru. Baik, yang pertama yaitu pengertian guru. Di sini guru merupakan poros utama pendidikan yang menjadi penentu suatu negara di masa depannya. Jadi maksudnya adalah guru itu adalah orang yang sangat berjasa di dalam pendidikan, orang yang sangat berjasa bagi seseorang. Contohnya saja, seorang presiden tidak akan menjadi presiden seperti itu kalau tidak ada guru. Begitu juga seorang guru pun tidak akan menjadi guru jikalau tidak ada guru. Nah, yang kedua yaitu guru adalah orang yang mendidik, mengadakan pelajaran, memberi bimbingan, menumbuhkan pelatihan fisik atau non-fisik, kemudian memberikan penilaian dan melakukan evaluasi yang berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Nah, maksudnya di sini yaitu guru adalah orang yang mendidik. Jadi guru itu tidak hanya memberikan bimbingan, tetapi juga mendidik. Nah, mendidik itu suatu hal yang dilakukan oleh guru kepada siswanya agar siswanya menjadi lebih baik. Contohnya, siswa yang nakal dididik oleh gurunya agar menjadi tidak nakal lagi atau menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian mengadakan pelajaran. Di sini maksudnya yaitu proses belajar mengajar atau PBM. Kemudian memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan di sini maksudnya yaitu guru memberikan bimbingan kepada siswanya. Contohnya siswa yang bingung untuk suatu mata pelajaran. Jadi dia berkonsultasi kepada guru, kemudian guru tersebut memberikan bimbingan atau arahan yang bisa berguna untuk siswa tersebut. Contohnya di sini bisa seperti guru bimbingan konseling atau guru BK. Nah, selanjutnya yaitu menumbuhkan pelatihan fisik atau non-fisik. Jadi di sini guru memberikan pelatihan secara fisik atau non-fisik kepada siswanya. Kemudian memberikan penilaian. Memberikan penilaian ini setelah siswa melakukan suatu tes, suatu ujian dalam bidang tertentu. Kemudian dia memberikan penilaian terhadap hasil tes yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan evaluasi yang berkaitan dengan suatu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik. Jadi di sini guru memberikan evaluasi. Contohnya pada saat penerimaan rapor, guru sebelum membagikan rapor, guru akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana siswa tersebut selama pembelajaran. Nah, pada saat pembagian rapor tentunya ada orang tua ya. Nah, di sini guru melakukan evaluasi berkaitan dengan suatu ilmu. Contohnya pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau yang lainnya. Kemudian tugas seorang jadi kesimpulannya guru itu adalah orang yang sangat penting dalam menentukan masa depan suatu negara, karena pendidikan itu sangat penting dan sangat menentukan suatu negara. Apabila siswa-siswa yang ada di sekolah, apabila generasi suatu negara itu pintar,
tentu saja negara itu akan maju karena mempunyai generasi penerus yang pintar. Nah, jadi guru itu merupakan orang yang sangat penting, yang mendidik, yang memberikan bimbingan dan pendidikan, kemudian memberikan pembelajaran pada saat proses belajar mengajar, kemudian memberikan pelatihan fisik atau non fisik dan penilaian yang dilakukan, kemudian melakukan evaluasi setelah dilakukannya keseluruhan proses pembelajaran. Kemudian yaitu tugas guru. Tugas guru, tentunya guru mempunyai tugas dan tanggung jawab. Guru itu menerima gaji, tentunya dia harus melakukan tugas yang setimpal, yang seimbang dengan hak yang dia terima. Nah, di sini tugas guru itu ada yang pertama, mengajar peserta didik. Ini merupakan tugas utama. Tentu ini merupakan tugas seorang guru, itu mengajar peserta didik. Nah, tugas utama dari seorang guru adalah mengajar seluruh peserta didik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diketahuinya secara mendalam. Jadi di sini seorang guru mengajarkan suatu mata pelajaran, contohnya mata pelajaran matematika yang dia ketahui, yang dia dapatkan pada saat dia berkuliah dulu, kemudian dia memberikan ilmu pengetahuannya tersebut, membagi pengetahuannya tersebut kepada siswanya. Nah, yang kedua yaitu mendidik peserta didik. Nah, guru tidak hanya mengajar, tidak hanya melakukan tugasnya sebagai seorang pengajar, tetapi dia harus melakukan tugasnya sebagai seorang pendidik. Mendidik peserta didik ini, guru diwajibkan memberikan teladan kepada murid untuk mengubah tingkah laku dan karakter agar menjadi lebih baik. Ini seperti yang saya katakan di awal tadi, guru itu mengubah perilaku siswanya menjadi lebih baik, dari siswanya yang nakal menjadi tidak nakal lagi. Contohnya pada siswa yang sering cabut, siswa yang suka merokok di kantin sekolah, kemudian guru menegur, memberikan teladan yang baik kepada siswanya agar siswa tersebut mengubah tingkah lakunya menjadi yang lebih baik. Kemudian yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Nah, ini sama seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa guru itu juga sebagai seorang pembimbing bagi siswanya. Di sini sama seperti guru BK yang saya contohkan tadi, memberikan bimbingan dan arahan. Contohnya pada siswa kelas 3 SMA, siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi. Jadi mereka bingung untuk menentukan pilihan mereka, mau kuliah di mana, jurusan apa. Jadi disinilah tugas guru untuk memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada siswanya tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu melatih peserta didik. Nah, di sini pelatihan dapat dilakukan dengan memberikan pekerjaan rumah, diskusi kelompok, dan pelatihan lainnya. Jadi di sini melatih pengetahuan siswanya, melatih sejauh mana pemahaman siswanya selama belajar di sekolah, apakah dia paham atau tidak. Itu guru bisa melatih peserta didiknya agar lebih paham lagi dengan memberikan pekerjaan rumah, diskusi dengan teman-temannya di sekolah ataupun di rumah, dan juga memberikan pelatihan lainnya dalam suatu mata pelajaran tertentu. Kemudian
tidak hanya mempunyai tugas, guru juga menjadi seorang guru harus mempunyai beberapa syarat. Tentunya menjadi seorang guru tersebut tidaklah mudah. Jadi harus ada beberapa kriteria, harus ada beberapa syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru. Nah, yang pertama syarat menjadi seorang guru tersebut yaitu memiliki bakat sebagai seorang guru. Nah, di dalam buku Martinus Yamin tahun 2009, menurut Omar Malik, syarat menjadi seorang guru profesional yaitu memiliki bakat sebagai seorang guru. Nah, tidak mungkin orang yang berbakat di bidang olahraga, contohnya menjadi guru matematika seperti itu. Tentu memiliki bakat menjadi seorang guru. Jikalau seorang guru tersebut tidak mempunyai bakat menjadi seorang guru, tentu dia tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu dia akan bermalas-malasan untuk mengajar peserta didiknya seperti itu. Jadi yang paling utama, seorang guru tersebut harus mempunyai bakat dalam dirinya untuk menjadi seorang guru, seorang tenaga pengajar. Karena menjadi seorang guru itu tidak mudah. Kita harus menghadapi berbagai macam karakter siswa. Jadi kita harus mempunyai kesabaran dan keikhlasan, mempunyai bakat ya menjadi seorang guru. Kemudian yang kedua, di dalam buku yang sama, syarat menjadi seorang guru itu memiliki keahlian guru. Nah, di sini memiliki keahlian guru itu maksudnya adalah dia ahli menjadi seorang guru. Dia sudah menempuh pendidikan strata 1 bahkan sampai strata 3 untuk menjadi seorang guru, dosen ataupun yang lain. Jadi memiliki keahlian guru. Hal ini didapat pada saat mereka mengikuti pendidikan kuliah seperti itu. Contohnya pada saat sekarang saya mengambil jurusan tadris bahasa Inggris di Fakultas Keguruan. Nah, di sini kita akan diajarkan bagaimana menjadi seorang guru bahasa Inggris yang baik. Nah, di sini kita juga dilatih untuk menjadi seorang guru, yang mana nantinya menjadi seorang guru yang ahli dalam mengajar siswa seperti itu. Kemudian untuk membuktikan bahwa dia ahli dalam bidang keguruan ini, pada saat sekarang itu ada yang namanya sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini, jadi seorang guru harus mempunyai sertifikasi. Jikalau tidak, tentu akan menjadi halangan bagi dia untuk mengajar seperti itu. Akan bisa diragukan apakah dia memang mempunyai keahlian di bidang keguruan tersebut atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu memiliki mental yang sehat. Hal ini tentu sangat penting karena mental yang sehat itu akan menunjang proses pembelajaran. Tidak mungkin seorang guru yang dalam tanda kutip mempunyai kekurangan seperti itu, contoh tangannya atau matanya yang bermasalah atau kakinya seperti itu, tidak mungkin menjadi seorang guru. Mungkin dia mungkin menjadi seorang guru, tetapi susah untuk mengajar siswa tersebut. Jadi
Dalam hal ini, jikalau seorang guru mempunyai mental yang kurang sehat ataupun ada cacat seperti itu, tentu akan menjadikan halangan, rintangan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu berbadan sehat. Kemudian selanjutnya yaitu syarat menjadi seorang guru yaitu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Nah, jadi menjadi seorang guru itu kita harus mempunyai pengalaman mengajar. Nah, jadi contohnya pada saat kuliah kita akan diberikan pengalaman mengajar seperti diberikannya PL. Jadi PL itu merupakan bekal nanti bagi seorang sarjana untuk terjun langsung ke lapangan menjadi seorang guru. Kemudian harus memiliki pengetahuan yang luas. Tentunya seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, yang mana dia akan mengajar orang lain. Apa jadinya jika dia mengajar orang lain sedangkan dia tidak mempunyai pengetahuan yang luas? Selanjutnya yaitu berjiwa Pancasila. Yang selanjutnya yaitu warga negara yang baik. Nah, dia harus merupakan seorang warga negara yang baik. Kalau dia bukan warga negara yang baik, contohnya dia preman atau dia seorang teroris, tidak akan mungkin menjadi seorang guru tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang guru. Nah, guru profesional akan terjamin dalam pelaksanaannya, dalam pengabdiannya terhadap tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik materi maupun metode. Guru yang profesional harus mampu memikul dalam pelaksanaan tanggung jawab seorang guru. Nah, jadi di sini tanggung jawab seorang guru itu yang pertama tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab intelektual ini diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencangkup penguasaan materi secara umum pada mata pelajaran tertentu. Kemudian menguasai metode-metode terhadap materi yang akan diajarkan. Jadi tanggung jawab intelektual ini sangat penting karena intelektual tersebut berkaitan dengan pengetahuan seorang guru dalam memberikan materi. Jikalau intelektual seorang guru tersebut kurang, jadi tentunya materi yang akan diajarkan juga kurang dapat dipahami oleh siswa seperti itu. Kemudian tanggung jawab intelektual ini juga berhubungan dengan metodologi pembelajaran. Jadi di sini seperti materi apa yang akan diajarkan, kemudian metodenya dalam mengajarkan materi tersebut apa, itu termasuk kepada tanggung jawab intelektual. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi pendidikan diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik serta rancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik. Jadi maksudnya di sini tanggung jawab profesi itu kan seorang guru berprofesi sebagai seorang guru tentunya. Kemudian tanggung jawab dia sebagai seorang yang berprofesi sebagai seorang guru itu diwujudkan melalui pemahaman guru tersebut terhadap peserta didik.
Nah, maksudnya itu bagaimana guru itu mampu memahami peserta didik dari sekian banyak karakter peserta didik. Baik, yaitu tanggung jawab profesi itu diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, yaitu bagaimana guru memahami peserta didik yang mempunyai karakter yang bermacam-macam. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, maksudnya yaitu membuat sebuah RPP dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dia buat. Kemudian mengevaluasi hasil belajar. Tentunya ini sangat penting bagi suatu pembelajaran. Hasil evaluasi itu sangat penting untuk kelanjutan pembelajaran berikutnya. Kemudian pengembangan peserta didik. Tidak mungkin seorang peserta didik akan seperti itu dari awal dia masuk kelas sampai di akhir. Tidak mungkin dia selalu diam, contohnya seperti itu. Jadi di sini harus ada pengembangan peserta didik dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih baik. Yang selanjutnya itu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial seorang guru diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sesama pendidik, dan tenaga kependidikan. Jadi tanggung jawab sosial ini tentunya berhubungan dengan bagaimana sosial seorang guru tersebut, apakah sosialnya baik atau tidak, yang tentunya akan diajarkan atau dicontohkan kepada peserta didik seperti itu. Dalam tanggung jawab sosial ini contohnya bagaimana hubungan seorang guru dengan peserta didiknya, apakah peserta didiknya melihat guru tersebut mampu berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan baik, kemudian dengan sesama pendidik, apakah hubungan seorang guru dengan guru yang lain apakah baik atau tidak, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui penampilan guru sebagai seorang yang ditiru dan digugu perilakunya agar tidak menyimpang dari norma. Jadi tanggung jawab moral dan spiritual itu maksudnya guru harus menampilkan moral yang baik, spiritual yang baik, memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari saya, yaitu tentang pengertian guru, syarat guru, tugas guru, dan tanggung jawab guru. Saya Anissa Ulfa, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.